Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setio Nugroho, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Perigi, Kecamatan Kedungjati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan tugas diseminasi aksi nyata materi budaya positif modul 1.4 sebagai kewajiban CGP Angkatan 10 pada akhir modul 1.4, yaitu membuat aksi nyata dengan melakukan diseminasi di sekolah masing-masing atau bisa di komunitas belajar, bisa juga di forum KKG. Pada kesempatan kali ini saya memilih diseminasi di SD Negeri 1 Perigi, kemudian saya melibatkan juga guru-guru dari SD Negeri 3 Perigi Kedungjati. Saya gabungkan menjadi satu di SD Negeri 1 Perigi. Kemudian pada acara diseminasi itu yang paling inti adalah membahas tentang materi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Karena pentingnya materi tersebut, maka saya menganggap bahwa tugas CGP ini bukan hanya sekedar formalitas atau hanya sekedar menggugurkan tugas, karena saya pikir budaya positif itu adalah kaitannya sangat erat sekali dengan pembelajaran murid-murid di sekolah. Ketika murid-murid di sekolah terbiasa dengan budaya positif, maka kemungkinan besar pembelajaran di sekolah akan lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih tertib, sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih mudah tercapai. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan pentingnya budaya positif di sekolah, saya tergerak untuk menyampaikan diseminasi ini untuk guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Perigi dan SD Negeri 3 Perigi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi saya pribadi terutama, maupun bagi guru-guru yang ada di SD Negeri 1 maupun SD Negeri 3 Perigi. Dengan budaya positif tersebut, kami berencana tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tapi kami akan berusaha untuk melakukan tindak lanjut setelah melakukan diseminasi. Walaupun sebetulnya di SD Negeri 1 maupun SD Negeri 3 Perigi sudah melaksanakan budaya positif, namun kadang guru tidak mengerti apa yang disebut budaya positif tersebut. Kemudian masih ada juga cara-cara guru yang menangani kasus siswa menggunakan hukuman maupun menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Oleh karena itu, dengan materi budaya positif yang menyakup segitiga restitusi itu, harapan saya pribadi nanti guru dapat melaksanakannya, kemudian dapat menghindari sebisa mungkin penerapan hukuman dan aturan-aturan yang tidak relevan lagi, sehingga murid-murid bisa terhindar dari masalah-masalah yang berkelanjutan. Melalui segitiga restitusi tersebut merupakan solusi yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang, baik bagi murid itu sendiri maupun bagi sekolah yang bagi sekolah yang sebagai tempat belajar murid-murid tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila dalam penyampaian itu banyak terjadi kurang jelas atau
mungkin ada salah paham ataupun karena keterbatasan saya pribadi, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video penyampaian diseminasi dari saya untuk guru-guru SD Negeri 1 Perigi maupun guru-guru SD Negeri 3 Perigi Kecamatan Kedungjati. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya mati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Bapak Ibu belajar lagi tentang disiplin positif. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk belajar bersama. Ini kenapa perlu disampaikan Bapak Ibu, karena berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Monggo lanjut Bu. Pengalaman Bapak Ibu terkait tentang penerapan disiplin di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman pribadi ada atau pelanggaran di sekolah di mana Bapak Ibu sebagai guru, kalau kepala sekolah belum, dan bagaimana harus menindaklanjutinya. Sudah Bu, yang tadi mungkin ada yang mau menceritakan mungkin penerapan disiplin, mungkin yang di kelas 3 Bu Lina mungkin pernah menasihati atau menghukum muridnya atau bagaimana? Monggo ke depan, mungkin coba depan mungkin bisa diceritakan ke Bapak Ibu guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menceritakan tentang disiplin positif yang pernah saya alami khususnya di SD Negeri 3 Perigi. Di sana saya menemui ada siswa yang apabila ada, contohnya pas ada orang punya gawe gitu Pak, itu tuh dia sampai malam bermainnya di situ sehingga ketika pagi mau berangkat sekolah sampai tidak berangkat sekolah karena tidak bisa bangun. Dan itu sering, tapi anaknya ya itu saja. Nah, caranya bagaimana? Mungkin ya pertama dinasihatin Pak, karena baru sekali, 2 kali kita nasihatin dulu. Kalau sudah lebih dari 2 kali diingatkan, diberi teguran, diberi perilakunya, nanti kamu rapotnya bisa mendapat nilai C seperti itu. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, dari contoh yang disampaikan Bu Lina nanti apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Nah, kita ke materi selanjutnya. Nah, apa yang dialami Bu Lina pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Nah, ketika kita mau membuat sebuah situasi atau perilaku anak menjadi disiplin, nah, ketika itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti apa yang terjadi pada saat itu? Seperti tadi yang diceritakan Bu Lina adalah anak tidak masuk sekolah gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu katakan atau lakukan? Tadi Bu Lina mengatakan kalau kamu tidak disiplin, tidak masuk kelas, nilainya akan jelek atau C. Bagaimana reaksi siswa ketika melakukan pelanggaran pada saat itu?
apakah dia merasa bersalah? Karena biasa saja. Biasa saja. Nah itu kan kita juga akan timbul pertanyaan lagi, mau salah kok orang merasa bersalah. Nah itu timbul pertanyaan. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat anaknya seperti itu? Pasti ada rasa kecewa, mungkin kalau terlalu sering ada rasa jengkel, mungkin manusiawi. Lanjut Bu. Kemudian kita mencoba merefleksikan pengalaman kita melalui pertanyaan berikut ini. Sebagai guru sekolah, apakah saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Itu Bapak Ibu bisa menentukan di pembelajaran masing-masing. Kemudian sebagai guru sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Kemudian apa hubungan menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Nah, lanjut. Coba Bapak Ibu mungkin berpasangan, nggak berpasangan nggak tahu, dipilih terus. Yang sebelah kiri menggenggam tangan, sebelah kiri, maksudnya yang satu nanti mencoba ini pakai bahasa Indonesia ya. Umpamanya jenengan punya sesuatu yang sangat berharga. Misalnya Pak Hasan nanti dengan Pak Andi, Pak Hasan yang menggenggam, Bu Ita yang menggenggam, di sini Bu Erik, Bu Esti yang menggenggam, dan Bu Sana juga menggenggam. Seolah-olahnya di sini itu ada barang yang sangat berharga. Nah, yang sebelahnya pasangannya mencoba merayu atau bahkan memaksa untuk mengambil benda berharga miliknya. Nah, kita coba dipraktekkan. Oh, kita rayu. Itu kalau saya dewasa gitu. Kalau dengan dewasa mungkin cara merayunya berbeda dengan anak-anak. Bahkan anak-anak mungkin yang merasa itu benda berharga akan mempertahankan benda miliknya supaya tidak diambil orang lain. Nah, ketika dipaksa, yang merasa tadi ini dipaksa, rasanya bagaimana ketika Anda barangnya dipaksa untuk diberikan? Apakah ada merasa di hati itu semacam tidak rela, kemudian sakit hati karena dipaksa tadi? Pasti ada rasa seperti itu gitu. Nah, hubungannya dengan disiplin positif itu bagaimana? Nanti kita akan sampai pada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Jadi ketika sesuatu itu ikhlas dari dirinya, maka sesuatu itu akan bertahan lebih lama dampaknya. Kemudian efeknya juga akan baik untuk orang yang mempunyai motivasi intrinsik itu. Apa yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang konsep dasar disiplin positif. Jadi materi disiplin positif itu sebenarnya ada 5. Yang pertama konsep dasar disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Monggo. Konsep dasar disiplin positif. Nah, sekarang kita itu sering ngomongin disiplin. Mungkin ada yang mau berpendapat ketika mendengar kata disiplin. Mungkin Bu Ainun yang paling pas mau. Tepat waktu. Tepat waktu. Bu Esti mungkin Tanggung jawab. tanggung jawab. Satu lagi Bu Desi. Disiplin aturan. Nah, monggo lanjut Bu. Disiplin itu kalau dibahasakan atau diuraikan dalam bentuk kalimat itu
segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain tujuannya adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tadi tanggung jawab, kemudian tepat waktu, aturan. Nah itu tujuannya supaya anak-anak atau kalau di kelas anak-anak supaya patuh. Disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi kesadarannya sendiri. Kemudian tanggung jawab betul disampaikan oleh Bu Yesi tadi sebagai bentuk menghormati diri sendiri. Jadi kalau kita disiplin itu sebenarnya menghormati diri sendiri, menjaga image kita sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi kalau kita disiplin akan bermanfaat bagi orang lain. Contoh misalnya kita telat mengajar, otomatis kita merugikan siswa, kemudian bisa merugikan orang lain. Ketika anak-anak yang seharusnya di dalam kelas gurunya tidak ada, kemudian anaknya gaduh dan sebagainya, mengganggu kelas sebelahnya, itu merugikan orang lain. Apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut jenengan bagaimana hubungannya? Pak Hasan bisa berpendapat hubungan disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid itu menurut saya sangat erat sekali, Pak. Karena dengan adanya disiplin tadi, otomatis karena setiap anak itu kan punya hak dalam pembelajaran itu sesuai dengan pembelajaran yang baik. Sehingga kan hubungannya di saat apabila disiplin itu, kedisiplinan itu tidak terjadi di kelas, otomatis nanti akan mengganggu dalam hal pembelajaran. Padahal setiap murid itu dia punya hak untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Terima kasih Pak Hasan. Memang seperti itu. Jadi ada kaitan erat antara disiplin dengan pembelajaran. Nah, ketika tadi saya kasih contoh yang gurunya yang tidak disiplin, karena kalau anaknya yang tidak disiplin, guru pun seperti Bu Lina tadi kan juga merasa terganggu karena anak yang harusnya berangkat sekolah melaksanakan kewajibannya, dia tidak berangkat dengan alasan tidak bisa bangun pagi, 12 orang angkat sekolah sisa. Itu kan mengganggu teman yang lain juga. Kalau dibiarkan ada anak yang terpengaruh dengan kebiasaan anak tersebut, ikut-ikutan, akhirnya merugikan siswa yang lain. Kemudian disiplin positif dengan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 gitu, Pak Ibu, tidak usah saya bacakan lagi. Jadi disiplin positif itu tujuannya adalah untuk mewujudkan pelajar yang dapat menerapkan atau pelajar yang sesuai dengan karakter Pancasila. Kemudian setelah itu kalau anak-anak bisa mewujudkan karakter yang sesuai dengan pelajar Pancasila, maka sekolah akan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuannya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ini mungkin tidak usah dicoba juga. Jadi dari disiplin positif itu sebetulnya ada nilai-nilai yang perlu diterapkan. Jadi ternyata itu ada nilai-nilai kebajikan yang universal atau secara umum ada 7. Contohnya yaitu empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Tentu Bapak Ibu sebagai orang yang dewasa, dari ke-7-nya tadi
pasti sudah mempunyai semua. Empati itu perasaan peduli. Nah, kalau suara hati ini terkait dengan perasaan kita. Kemudian kontrol diri, yang mengontrol kita, yang bisa mencegah kita ke perbuatan mungkin yang tidak baik. Kemudian rasa hormat, sebagai manusia tentunya kita saling menghormati kebaikan. Nah, kebaikan itu Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Kemudian toleransi dan keadilan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada 7 seperti itu. Nah, kalau itu bisa diterapkan semua, insya Allah profil belajar Pancasila itu bisa terwujud. Kira-kira yang paling menarik dan paling gampang dari nilai 7 tadi yang mana? Yang paling gampang dan paling sering dilakukan di keseharian. Rasa hormat. Yang paling sulit itu kelihatannya yang paling bawah. Keadilan. Karena keadilan itu saya ya. Kita kadang berbuat baik itu belum tentu adil. Kadang mungkin saya tidak memarahi jenengan itu kadang tidak adil. Karena misalnya jenengan itu sebetulnya ada hal-hal yang belum dilaksanakan. Sebenarnya tugas saya itu misalnya mengingatkan, kalau saya kemarin di peseni almarhum Pak Mu itu ada 3D sebagai kepala sekolah. Dan bahasa Jawa D yang pertama yaitu dawuh, maksudnya memberi perintah boleh. Kemudian dukani ini memang salah ya. Di sini ya orang senang terus koyok saksikan menunjukkan istilah yang ngandani. Kemudian yang ketiga dadani itu maksudnya kalau bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab ketika ada guru ada masalah apa itu juga seperti itu. Kemarin saya tambahin D yang keempat, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini, nanti si sensor. Bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh seorang di dalam kehidupan sehari-hari? Menurut jenengan yang paling mudah dengan cara apa? Nilai-nilai universal tadi supaya dapat diterapkan anak didik. Dengan cara lisan, tulisan, atau teladan. Insya Allah ya, teladan gitu. Nah, tapi kita juga perlu yang pertama tulisan. Maka di setiap ruang-ruangan kelas, di setiap lorong-lorong kelas itu tujuan apa diberi kata-kata yang positif. Ya supaya mempengaruhi pikiran ketika kita membaca sesuatu itu kita terngiang-ngiang ingat apa tidak ingat dulu. Nah setelah itu baru kalau orangnya punya niat baik akan diterapkan. Tapi mungkin ini kalau sudah terlalu mungkin telat atau mungkin parah, ingat tulisan atau peringatan itu juga tidak berdampak dengan efektif. Contoh saja adalah rokok. Rokok itu kan sudah ada peringatan yang sangat keras. Rokok dapat menyebabkan kematian. Tapi orang yang ini kan peringatannya sangat ekstrim sekali, tapi orang-orang yang tetap ngeyel, bahkan keluar duit untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, maka dari itu peringatan dini dari sejak kecil mungkin ada baiknya supaya anak-anak terbiasa dengan tulisan menjadi sadar diri. Nah sekarang ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Saya yakin motivasi Bapak Ibu sudah
sering melakukan. Hukuman kadang-kadang restitusi. Nah, kalau restitusi gimana? Sudah paham tentang restitusi? Belum? Nah, kembali ke tadi dulu. Nah, sebetulnya hukuman itu kalau bisa dihindari. Menghukum anak itu sebetulnya kalau bisa dihindari. Yang perlu diterapkan yang paling sering yaitu motivasi, menyemangati. Kenapa kita harus melakukan motivasi? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan motivasi itu sebetulnya bisa merangsang murid mungkin kalau masih kecil bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilainya yang mereka percaya. Nah, tadi yang saya sampaikan, motivasi intrinsik itu akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Itu kalau motivasi. Jadi sudah tidak butuh kita sesuatu ini saya kasih hadiah ini. Itu namanya belum motivasi intrinsik, tapi masih eksternal karena ada upaya dari luar. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bisa dibaca dari Bapak Ibu. Ini teori dari Wilson Ngarang ya, sudah lama sekali, tahun 1996. Lanjut, hukuman atau konsekuensi. Coba dengan baca dulu dari pernyataan atau peristiwa, 5 peristiwa itu nanti mana yang termasuk hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama, mengganti, menghapus teman yang dihilangkan. Betul. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Jadi apa yang diudahakan dari 2 tahun itu? Jawabannya betul semua sebetulnya. Jadi yang ketiga dulu, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh. Konsekuensi. Nomor 4, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkaitan dengan hukuman. Membersihkan WC. Berarti apa? Kesimpulannya, ternyata Bapak Ibu sudah pintar semua. Kalau konsekuensi itu lebih ringan, ya. Terus dampaknya juga baik sebetulnya. Kan misalnya mengganti, kan melatih tanggung jawab. Kemudian tadi merapikan juga melatih tanggung jawab. Tapi kalau hukuman itu kadang efeknya bisa berdampak pada dendam. Kemudian bukan kalau Pak Guru kita ini nah kemudian pernah disuruh lari 10 kali lapangan, mesti kan kadang ada rasa sakit hati kepada orang yang memberi hukuman. Tapi sudah penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ini pernyataan yang cukup menarik. Penghargaan menjadi hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan, contohnya efektifnya hanya jangka pendek. Jadi ketika kita misalnya mengajak anak bersih-bersih kelas, terus kemudian dihadiahi jajanan atau apa, nanti ketika tidak ada jajanan tidak mau, itu contoh. Kemudian menimbulkan persaingan, misalnya saya untuk biji 100 ya sajane ada unsur baiknya, nah tapi mulai unsur jeleknya sesuatu atau dia untuk biji sidik ya rapopo. Nah itu khawatirnya seperti itu.
ketergantungan dalam jangka panjang, maksudnya ketergantungan hadiah, kemudian dampak negatifnya menurunkan ketepatan, mematikan kreativitas, dan bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak mendapatkan. Itu yang dimaksud penghargaan bisa menjadi bentuk lain dari hukuman. Berikutnya restitusi. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi tidak langsung dihukum, tapi peserta didik itu diperbaiki dulu kondisinya. Contohnya itu guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Mungkin untuk kelas perlakuan pertanyaan untuk kelas 1, 2, 3 dengan kelas 3, 4, 5 bisa berbeda karena dan gaya bahasa pun, gaya menyampaikan pun juga akan berbeda supaya anak itu bisa menyadari tentang kesalahannya. Jadi pertanyaannya sama, misalnya kenapa kamu tidak misalnya apa yang kamu pikirkan ketika kamu terlambat sekolah, apa yang kamu pikirkan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apa dampaknya dan sebagainya. Mungkin ada 1-2 anak kelas 1 mungkin bisa menjawab dengan tepat, tapi mungkin ada yang bingung. Tapi kalau untuk kelas yang tinggi, pertanyaannya bisa disesuaikan dan biar bisa dipahami oleh anak didik tersebut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini maksudnya bukan tindakan yang menghukum ya. Kemudian menguatkan karakter siswa atau menguatkan sifat-sifat baik siswa. Kemudian berfokus pada solusi yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa kita melakukan segitiga restitusi? Dasarnya yaitu salah satu juga kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini pasti. Kalau tidak punya masalah yang berat, apalagi orang yang beragama pasti tetap ingin bertahan hidup. Kalau mungkin orang-orang ateis atau orang-orang yang beragama lain, kalau punya masalah yang berat, mungkin tidak bisa berpikir lagi mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri atau bagaimana. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian kebebasan, punya kesenangan dan punya penguasaan. Nah, disiplin positif tadi itu atau restitusi tadi dilakukan karena setiap manusia itu pasti punya keinginan. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti dia sebenarnya punya kebutuhan. Misalnya anak meminta jajan dengan paksa kepada temannya, kira-kira dia membutuhkan apa? Membutuhkan makan karena lapar. Nah, tapi dia tidak tahu caranya itu salah atau benar. Kadang dia tahu salah, tapi dia tetap melanggar karena memang terdesak dengan kebutuhan. Jadi
Maka dari itu restitusi itu dilakukan supaya kita tahu kenapa tuh anak ini kok bisa berbuat seperti ini, kebutuhan apa yang mendasari. Nah, kalau kita bisa mencukupi kebutuhan itu, mungkin anak tersebut akan semakin berkurang, bahkan mungkin tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini tadi yang sudah saya paparkan, mengapa kita harus memahami kebutuhan dasar murid supaya kita bisa meminimalisir hukuman. Jadi kita bisa melakukan 3 restitusi supaya anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Keyakinan kelas. Jadi untuk meminimalisir atau meminimalisasi pelanggaran yang ada di kelas, ada istilah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas tujuannya untuk membangun budaya positif. Nah, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ini contoh nilai kebajikan. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merokok, kembalikan buku yang telah dibaca pada tempat semula, dan seterusnya. Itu kan ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Itu contoh peraturan, bukan keyakinan tapi itu contoh peraturan. Mungkin ada yang sudah bisa memberi contoh keyakinan kelas. Kalau itu namanya peraturan. Misalnya Bapak Ibu dilarang makan minum di kelas, itu keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan, peraturan. Lalu bedanya apa ya? Itu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu hampir mirip dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas dominan, kita lanjut ke berikutnya. Kalau keyakinan ini contohnya seperti ini. Seperti kalau dulu iman pangkal kaya. Contoh-contoh seperti itu. Jadi meyakini bahwa kita hemat, nah itu kita akan kaya. Rajin pangkal pandai, nah itu keyakinan. Sekarang itu kan jarang-jarang sekali ya. Ungkapan-ungkapan seperti itu kan sekarang jarang sekali. Ini sebetulnya tahapan menciptakan program kebajikan yang bisa nanti digunakan keyakinan kelas. Lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian temukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Diskusi ini bisa antar guru dengan rekan sejawat, bisa dengan murid-murid. Jadi guru berdiskusi dengan murid-murid untuk menciptakan program kebajikan. Kemudian menyempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, lalu mendiskusikannya kembali, kemudian mensosialisasikan nilai-nilai ini atau nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media yang lain. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi bahkan mungkin nanti bisa tidak tertulis. Ini semacam seperti etika. Contoh, ketika orang punya etika itu, maka peraturan atau hukuman itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Contoh paling mudah adalah ketika tidak ada aturan di sini, misalnya dilarang buang air kecil di sini. Misalnya tidak ada tulisan seperti itu pun, kalau orang punya etika pasti dia tidak akan melakukan
hal tersebut di situ. Itu contoh orang yang punya etika. Ketika misalnya makan tidak bersuara, itu kan tidak usah ditulis pun, orang yang punya etika pasti tidak akan melakukan. Itu contoh. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, kemudian dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami, sebaiknya juga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak usah yang sulit-sulit, dimulai dari yang kira-kira tidak usah terlalu banyak, tapi bisa diterapkan oleh semua anak didik. Ini contoh tahapannya, nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri. Ini contoh tahapan pembentukan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kan berbeda dengan peraturan. Tujuannya kan jelas, ketika belajar pasti tujuannya akan mendapatkan ilmu dan mungkin bisa menjadi lebih pandai. Setiap anggota kelas perlu senang. Kalau suasana senang pasti akan bahagia dan seterusnya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi tidak ada tulisan misalnya dilarang harus seperti ini. Tidak ada unsur paksaan atau perintah. Tapi yang menjadi PR bagi kita semua adalah menyampaikannya ke anak didik supaya mereka itu ngerti nek. Kadang kan kita itu langsung dilarang seperti ini, kadang malah justru anak itu terus mengerti. Tapi kadang kalau diberikan kalimat seperti ini, nah itu kadang kita perlu PR-nya itu perlu seperti membiasakan kalimat-kalimat yang seperti ini dulu. Ketika ini mungkin tidak bisa berjalan, bisa dievaluasi. Jangan sampai langsung kita, kamu dilarang seperti ini, kamu dilarang seperti ini. Nah ini 5 posisi kontrol yang sering kita temui. 1. Penghukum ini. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi posisi penghukum, itu contohnya misalnya anak telat, kamu harus menyapu dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu contoh posisi penghukum. Kamu sudah melakukan kesalahan, ya Pak, saya maaf Pak, saya sudah melakukan, tolong Pak, saya kasih kesempatan. Tidak, kamu tidak bisa, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk meminta maaf. Itu contoh penghukum. Membuat rasa bersalah, yaitu menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman, mengontrol murid dengan bujukan. Kemudian pemantau, melandaskan tindakan pada peraturan atau konsekuensi. Yang terakhir adalah sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, kalau bisa Bapak Ibu, yang paling baik adalah di manajer. Jadi kita memposisikan diri, mengajak siswa itu menemukan permasalahannya sendiri, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri, kemudian tidak mengulangi kesalahan itu lagi.
6 pernyataan ini mana yang kira-kira posisi pemantau atau manajer yang diucapkan oleh posisi pemantau atau manajer kira-kira yang mana? Saya merasa kira-kira sendiri. Iya. Iya, betul sekali. Kalau yang jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini maka tidak boleh pulang. Pendukung. Itu contoh. Berarti bisa dipahami gitu. Saya lanjutkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana? Pernah semua ya? Pernah semua, tapi yang paling sering kalau saya di nomor 1. Terus terang dulu sebelum apa namanya mengenal materi seperti ini, sesuai dengan mungkin apa ya aura saya sendiri itu kadang lebih efektif ke nomor 1 tadi. Tapi karena ternyata ada solusi yang lebih baik, maka mungkin nanti akan berubah. Nah, ini terakhir segitiga restitusi. Itu contoh-contoh pertanyaan. Segitiga restitusi itu ada 3 bagian, yaitu menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contoh tentang pernyataan atau kalimat-kalimat yang disampaikan ketika kita menangani siswa dengan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Ini contoh pengakuan apresiasi basikan. Kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan, nilai kepentingan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh-contoh kalimat basikan. Ada pembukanya, ada nilai basikan yang disampaikan, kemudian pada situasi apa. Jadi ketika Bapak Ibu menstabilkan kondisi siswa sebelum Bapak Ibu sampai ke permasalahannya, Bapak Ibu bisa menstabilkan dulu. Ketika sudah stabil, anak itu terus kemudian tadi validasi ini kesalahannya apa, kemudian setelah itu dia diminta keyakinannya seperti apa. Ketika contoh anak seperti yang kasusnya bullying tadi, apakah kamu yakin misalnya kamu belajar terus itu bisa menjadi pandai? Nah, apakah kamu yakin ketika kamu tidak berangkat, maka kamu tidak berkembang atau ketinggalan dengan pelajaran yang lain? Nah, nanti anak itu kan akan berpikir, kemudian dia menyadari kesalahannya, baru itu namanya disebut validasi tindakan yang salah tadi. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ketilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang ada di Sekolah SD Negeri 3 Perigi. Kasus yang pertama yaitu saya mempunyai murid bernama Bastian. Dia sebetulnya anak yang cukup pandai. Dia gemar dengan pelajaran sejarah, juga gemar dengan olahraga. Namun ada sisi kekurangan pada Bastian yang menurut saya
tidak bisa untuk dikatakan sebagai hal yang menjadi watak atau karakter, dan ini bisa dibenahi, yaitu sisi dia agak kurang sabar. Nah, ketika suatu hari pada saat jam pendidikan olahraga, Bastian ini belum mendapatkan giliran untuk bermain voli. Nah, akhirnya dia secara tiba-tiba memaksa Ahmad untuk keluar, kemudian digantikan oleh dirinya. Akhirnya Ahmad pun juga tidak menerima karena memang belum gilirannya Bastian. Mereka akhirnya bertengkar dan itu menjadi sebuah masalah di sekolah. Maka dari itu saya mencoba menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Berikut skenarionya. Assalamualaikum Bastian. Waalaikumsalam, Pak. Kamu tahu dipanggil Pak Guru ke kantor? Tidak, Pak. Nah, kemarin Pak Guru itu mendapat laporan dari temanmu kelas 5. Katanya kamu kemarin bertengkar di lapangan voli. Betul tidak? Betul. Kenapa kok bisa sampai bertengkar? Saya tidak sabar menunggu giliran, Pak. Tidak sabar menunggu giliran bermain. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Ahmad bermain terlalu lama, Pak. Ahmad bermain terlalu lama. Gamenya sudah selesai belum? Baru 20, Pak. Baru 20. Nah, berarti sebetulnya tinggal 5 poin kan? Nah, harusnya bagaimana? Menunggu, Pak. Menunggu giliran. Berarti apa yang kamu lakukan itu salah atau benar? Salah. Kamu menyadari itu salah. Nah, kira-kira kan kita itu punya keyakinan kelas, ya kan? Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghormati teman lain, Pak. Tidak menghormati teman lain. Kalau kamu menjadi di posisi Ahmad, apakah kamu juga mau diperlakukan seperti itu? Tidak. Tidak. Berarti kalau kamu menurut kamu keyakinan kelas itu betul seperti itu, kamu sudah menyadari kesalahanmu, apakah yang akan kamu lakukan nanti? Meminta maaf kepada Ahmad. Meminta maaf kepada Ahmad. Betul sekali. Nah, terus setelah kamu minta maaf, besok-besok lagi apakah yang kamu perbuat? Sabar menunggu giliran. Sabar menunggu giliran. Jadi walaupun kamu sudah menggebu-gebu ingin bermain voli, ingin merasakan kesenangan, tapi kita sudah mempunyai kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi giliran menunggu giliran supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, besok tidak perlu diulangi lagi. Ya Bas ya. Ya. Kamu akan segera bagaimana tadi? Meminta maaf kepada Ahmad. Betul sekali. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas, melanjutkan pelajaran. Tetap semangat dan harus bersabar. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kasus yang kedua, murid saya bernama Nadine. Dia sebetulnya juga anak yang pandai, tapi pada kali ini dia sudah 2 kali ini ketahuan tidak mengerjakan PR. Yang pertama adalah PR guru agama, yang kedua adalah PR dari saya sendiri. Nadine beralasan dia butuh hiburan. Dia diberi fasilitas HP oleh orang tuanya, tapi dia lalai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Alasan dia yaitu dia butuh hiburan sampai lupa mengerjakan PR.
sebelum terlalu berlarut-larut kasus yang menimpa Nadine, maka Nadine saya panggil untuk diskusi menyelesaikan masalahnya melalui segitiga restitusi. Berikut skenario Nadine dengan saya. Assalamualaikum Nadine. Salam Pak. Pak Guru sekarang itu agak heran ya. Kamu itu sebetulnya pintar, terus ya nilaimu juga bagus. Tapi kemarin Pak Guru itu dengar dari Pak Andi, PR agama tidak kamu kerjakan. Terus hari ini PR Pak Guru tidak kamu kerjakan. Sebetulnya ada apa? Karena saya siang membantu ibu dan malamnya saya mainan HP. Siang kamu bantu ibu. Bagus itu sebetulnya ya. Kan memang kewajiban anak itu membantu Ibu. Nah, tapi kalau kamu misalnya butuh hiburan, ya boleh. Pak Guru juga butuh hiburan. Ya, Pak Guru juga butuh hiburan. Kamu juga butuh hiburan. Ada tapinya. Kalau ada PR, seharusnya bagaimana? Harus dikerjakan Harus dikerjakan terlebih dahulu baru. mainan HP. Nah, walaupun mainan HP, tapi juga waktunya dibatasi. Betul sekali. Karena apa? Kalau kemalaman nanti besoknya kamu juga bisa bangun siang. Nah, sekarang kamu tahu kesalahanmu. Kamu sudah minta maaf sama Pak Guru tadi. Nah, sekarang Pak Guru bertanya, apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat Adakah kesalahan atau hal-hal yang kamu langgar? ada Apa? kedisiplinan. Disiplin, betul sekali. Nah, disiplin penting apa tidak? Penting. Kamu tahu pentingnya apa? Pentingnya Apa? Supaya apa? supaya Melatih apa? melatih waktu. Melatih Menghargai waktu. Betul sekali. Selain itu bisa melatih orang bagaimana supaya bisa apa? Hidupnya lebih apa? Lebih rukun. Lebih rukun, lebih bagaimana? Kalau disiplin terus, kira-kira menjaga orang menjadi lebih apa? Tertib. Lebih tertib. Nah, kamu tahu kan seperti itu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sudah menyadari kesalahan, kamu juga, nah, ini kamu sambil tersenyum Pak Guru tidak apa-apa ya, daripada kamu bersedih ya. Tapi kamu sudah menyadari kesalahannya ya. Sudah. Nah, kira-kira besok-besok bagaimana? Harus mengerjakan PR lebih dahulu. Terus Baru apa? baru bermain HP. Baru bermain HP. Tapi tetap disiplin ya. Iya Pak. Jangan sampai larut malam. Nah, nanti kalau ada PR dari siapapun Harus dikerjakan. Membantu orang tetap dikerjakan tidak? Harus. Nah, jangan sampai menyanyiakan waktu, siang tidak digunakan bantu ibu, malam tidak mengerjakan PR, siang sampai malam mainan HP, tidak bisa seperti itu ya. Iya Pak. Harus bisa mengatur Waktu. waktu. Nah, kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, sudah ingin memperbaiki kesalahanmu, mudah-mudahan kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Nadine ya. Kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bastian. Saya dari kelas 5. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Arif untuk mengendalikan kesabaran saya. Dan saya sangat senang belajar tentang tata cara menghormati teman yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine dari kelas 3. Saya sedang diajak Pak Arif berdiskusi tentang melatih waktu kedisiplinan dan melatih ketertiban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.